Pagi-pagi lewat di beranda aku, orang-orang pada numpang adem, numpang. Katanya menuju Indonesia emas, tetapi anak-anak mudanya kenapa berperilaku kurang patut dicontoh dan menjadi perhatian di media sosial Malaysia, viral sampai viral ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Intinya bukan untuk menjelek-jelekkan siapapun. Kalau ada hal yang kurang baik dari kawan-kawan kita, patut kita tegur ya sahabatku semua. Terkhusus untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, yang katanya Indonesia menuju emas. Indonesia menuju emas itu bukan bergantung kepada pemerintah saja, tetapi juga di dalam diri kita sendiri perlu untuk berpikir yang bijak, bukan berpikir yang sempit, bukan berbuat seenak semaunya sendiri. Sekumpulan geng anak motor menjadi perhatian di media sosial Indonesia dan Malaysia karena viral berjuta-juta penonton. Kemarin saya sudah menjelaskan apa yang viral di Indonesia pasti akan viral di Malaysia. Melihat hal seperti ini, saya sangat malu dengan sikap anak-anak muda yang ada di Indonesia. Sekumpulan geng motor ini memalukan. Ini tidak semuanya seperti itu di Indonesia ya sahabatku semua, tetapi sekumpulan geng motor itu menjadi perhatian para netizen Indonesia Malaysia ya, karena pada saat masuk ke Indomaret tidak mencerminkan sopan santun, seenaknya saja. Buat kalian para generasi muda, jangan bertingkah laku yang memalukan negara dan merugikan negara kita tercinta. Majunya sebuah bangsa kalau generasi mudanya juga ikut berperan di dalam kemajuan bangsanya. Bukan bertingkah seenaknya saja, bukan bertingkah arogan. Merasa geng ini paling hebat lah, geng ini yang paling tidak ada yang berani lah. Jangan punya pemikiran seperti itu sahabat-sahabatku semua. Nanti kalau dikatakan EQ-nya rendah, marah-marah, kemudian mengecam, padahal yang membuat video tentang EQ orang Indonesia rata-rata rendah itu orang Indonesia sendiri loh. Dan berikut inilah beberapa komentar dari netizen ketika melihat kejadian seperti ini. Dan mungkin ini menjadi salah satu penghambat Indonesia sulit untuk menjadi sebuah negara maju ya, karena kalau anak mudanya seperti ini semua mau jadi apa? Beruntungnya ini hanya dilakukan oleh sekumpulan oknum-oknum yang kurang ajar. Melihat kejadian seperti ini, saya pun juga sangat-sangat malu. Malu dilihat negara tetangga kita. Negara tetangga kita saja sudah berlomba-lomba di dalam kemajuan negaranya masing-masing. Tetapi kenapa hal seperti ini sering terjadi dan dianggap biasa di negara kita? Pagi-pagi lewat di beranda aku, orang-orang pada numpang adem, numpang AC di salah satu minimarket ya. Terus ada AC di situ pada ngerokok di dalam, ada yang rebahan, terus ada yang lapar dan haus, ambil aja ya. Sampai kerugian yang ditanggung oleh minimarket itu sampai 4 jutaan. Itu yang nanggung karyawannya. Kalau dikatain SDM rendah pada marah, tapi memang itu kenyataannya. Itu minimarket bukan tempat istirahat. Dalam keadaan seperti apapun tidak ada pembenarannya bisa masuk di situ ya. Lagilah selonjoran di situ. Haus tinggal ngambil air nggak bayar, lapar tinggal ngambil makanan nggak bayar. Tapi ada aja spesies-spesies yang membela ya. Saya baca komen-komennya itu ada aja spesies-spesies yang membela.
ya, lucu kadang. membela kebobrokan ini. Dan ini viral di media Malaysia, negara tetangga kita ya, ikut menyoroti kasus segerombolan geng anak motor istirahat di dalam Indomaret, makan tinggal ngambil. Aduh. Indonesia masuk sebagai negara dengan IQ paling rendah Tak di habis dunia, pikir paling saya. jongkok di dunia. Kamu setuju nggak? Ya, Apa yang ternyata ada itu di betul dalam loh. pikiran Poin mereka? daripada orang-orang rata-rata Ini ruangan Indonesia, ber-AC. IQ-nya hanya 78. Ruangan Sedangkan ber-AC. rata-rata di dunia normalnya itu 90 sampai 109. Sebabnya kenapa ya rekan-rekan semua? Ya bisa karena kesenjangan ekonomi, bisa karena kesehatan, ya bisa karena pendidikan yang kurang. Tapi apapun itu, impact-nya buat kita apa sih? Banyak sekali kemalasan kita untuk membaca. Kenapa sebabnya IQ jadi jongkok? Karena kita malas membaca. Kita mau coba di sini belajar sama-sama rekan-rekan bahwa sama-sama membaca minimal 15 menit sehari. Tidak perlu harus dari buku-buku filosofi, filsuf, ekonomi, komik, ya novel juga bisa. Kenapa? Karena membaca membantu kita untuk berpikir kritis yang pastinya tidak akan membuat kita bisa dijadikan kita diadu domba. Ya karena kita bisa paham benar kan kondisinya seperti apa, kita menganalisa sebuah berita, nggak langsung termakan berita. Halo Sobat Cimbin semua, saya lagi sama keluarga nih ada di Shibuya, khususnya di persimpangan Shibuya yang sangat-sangat fenomenal. Saya belajar satu hal di sini bahwa yang namanya mindset sebuah negara itu penting. Ya kita di sini nggak ada yang nyebrang tuh sembarangan. Alasan Artinya apa? Mindset Indonesia negara tidak maju seperti itu Jepang. berbeda dengan negara yang berkembang. Ya kalau kita mau jadi maju, kita mau jadi sukses, kita mau jadi orang yang luar biasa, kita harus punya mindset dulu yang maju, disiplin, kerja keras, ya semuanya saling mendukung begitu untuk mencapai kesuksesan. Nah, mari kita bisa menjadi orang yang luar biasa dengan memiliki mindset dulu yang benar. Seperti Shibuya Crossing ini yang begitu luar biasa, yang fenomenal di dunia. Polres Jakarta Utara menangkap para terduga pelaku tawuran. Aksi tawuran kian meresahkan. Polda Metro Jaya akan menindak tegas pelaku tawuran. Kita sering dengar kan istilah Indonesia Emas 2045. Wah, kalau dari namanya aja udah berasa nih kayak negara kita bakal jadi superpower dunia. Mulai dari ekonominya melesat, rakyatnya makmur, dan anak-anak mudanya jadi pemimpin global. Tapi pas kita buka berita, apa yang sering kita lihat? Tawuran di mana-mana, pelajar pukul-pukulan, antar kampung baku hantam, bahkan antar komunitas saling serang. Nah, jadi di video ini kita akan bahas nih sesuatu yang penting banget sebenarnya. Bagaimana kita bisa bawa Indonesia menuju Indonesia emas, sementara generasi mudanya malah banyak yang terjebak di budaya kekerasan ini. Yuk, langsung aja. Apa itu Indonesia emas? Jadi gini, istilah Indonesia Emas 2045 ini muncul dari mimpi besar kita semua. Tahun 2045 nanti, Indonesia bakal genap 100 tahun kemerdekaan. Dan kita pengen banget tuh Indonesia ini ada di puncak kejayaannya. Targetnya, Indonesia bakal masuk 5 besar ekonomi dunia. Bayangin tuh, nggak lagi jadi pasar buat produk luar, tapi malah jadi pemain besar yang nyetir pasar global. Lalu, bonus demografi. Ini nih senjata rahasia kita. Tahun 2045 nanti, mayoritas penduduk kita bakal ada di usia produktif. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa jadi mesin pendorong ekonomi yang sangat luar biasa. Semua daerah dari Sabang sampai Merauke harus kebagian kue pembangunan ini. Jangan lagi ada cerita kalau daerah terpencil itu nggak punya akses internet ataupun listrik. Tapi ada satu catatan penting, bonus demografi ini kayak pedang bermata dua. Kalau kita gagal memanfaatkan ini, malah bisa jadi bumerang. Pengangguran naik, kemiskinan makin parah, dan ya itu tadi, tawuran makin merajalela. Jadi, sekarang kita tahu dong, kenapa Indonesia Emas ini penting banget. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa sampai ke sana kalau masalah-masalah seperti tawuran aja belum kelar? Nah, ini dia bagian yang paling bikin kita prihatin, tawuran. Kalau kita ngomongin masalah ini, sebenarnya nggak cuma soal pelajar aja. Ada juga tawuran antar kampung, antar komunitas, bahkan yang diprovokasi cuma lewat media sosial. Kita pasti bertanya-tanya, kenapa tawuran ini masih terjadi? Yang pertama karena budaya gengsi. Dulu, tawuran sering terjadi karena masalah gengsi antar sekolah. Kayak, sekolah gue harus lebih hebat nih daripada sekolah lo. Sampai sekarang, pola ini masih ada, cuma bentuknya aja yang berubah. Lalu provokasi media sosial. Era sekarang, tawuran gak selalu dimulai dari dunia nyata. Banyak sekali kejadian yang awalnya cuma perang komentar di TikTok, Twitter, atau bahkan Instagram. Dari komen provokatif jadi janjian baku hantam.
Dan menurut data, ribuan kasus tawuran pelajar tercatat setiap tahunnya. Dan yang paling mirisnya lagi, ini nggak cuma terjadi di kota besar, bahkan di daerah-daerah kecil pun fenomena ini masih ada. Dulu ya, tawuran ini biasanya spontan aja, ketemu di jalan langsung berantem. Tapi sekarang, semuanya serba terorganisir lewat chat grup atau media sosial. Ini adalah bukti bahwa masalah kekerasan kita sudah masuk ke level baru, lebih canggih tapi makin mengkhawatirkan. Dampak tawuran. Jadi, apa sih dampak tawuran buat generasi muda? Jawabannya ya jelas, besar banget, bahkan sampai ke masa depan bangsa ini. Pertama, Indonesia akan kehilangan generasi produktif. Setiap anak muda yang jadi korban tawuran, baik fisik maupun mental, adalah potensi besar yang hilang. Lalu pendidikan terputus. Banyak anak yang terlibat tawuran akhirnya drop out dari sekolah, mereka kehilangan kesempatan untuk berkembang. Dan stigma sosial. Anak-anak yang pernah ikut tawuran seringkali dicap buruk oleh masyarakat. Padahal ya beberapa dari mereka sebenarnya cuma butuh bimbingan yang lebih baik aja. Kita nggak bisa memisahkan tawuran dari masalah sosial yang lebih besar. Banyak anak yang terlibat tawuran datang dari lingkungan dengan tekanan ekonomi, konflik keluarga, atau minimnya pendidikan karakter. Mereka mengalami lingkungan yang tidak mendukung. Kemiskinan seringkali menciptakan situasi di mana anak-anak merasa nggak punya masa depan. Lalu, kurangnya perhatian orang tua juga berpengaruh besar nih terhadap pemicu tawuran ini. Solusinya. Oke, sekarang kita bahas solusi buat ngilangin tawuran ini ya, walaupun nggak bisa sepenuhnya hilang. Biar kita nggak cuma ngomongin masalahnya aja, tapi mulai mikirin langkah nyatanya. Pertama, bangun pendidikan karakter. Setuju, Tawuran Mas. itu sering muncul karena anak-anak gak ngerti gimana cara mengolah emosi atau menyelesaikan konflik. Jadi solusinya, sekolah harus mulai ajarin pendidikan karakter seperti berempati, sabar, dan kerjasama. Dan guru gak cuma jadi pengajar, tapi juga jadi panutan. Kalau cuma ngandelin teori pelajaran aja, ya susah. Anak muda butuh bimbingan biar mereka gak gampang ke bawah arus. Yang kedua, manfaatin media sosial secara positif. Media sosial itu pedang bermata dua, bisa bikin anak-anak makin rusuh, tapi bisa juga jadi alat edukasi. Dorong anak-anak muda buat bikin konten positif, kayak video tentang kedamaian atau prestasi mereka. Kalau timeline mereka penuh sama hal yang positif, tawuran jadi makin gak relevan lagi. Yang ketiga, peran orang tua lebih aktif. Tawuran itu seringkali karena anak-anak kurang perhatian di rumah. Orang tua perlu lebih peka. Kadang perhatian kecil bisa bikin anak-anak ngerasa dihargain. Ajak mereka kerja sosial, biar sadar kalau tindakan mereka itu merugikan banyak orang. Kasih mereka alternatif kegiatan. Anak muda itu energinya besar banget. Solusinya, bikin kegiatannya seru kayak turnamen olahraga atau lomba seni. Kalau mereka sibuk bikin prestasi, pasti nggak ada waktu lagi buat ribut. Penutup. Masalah tawuran gak bisa selesai kalau cuma satu pihak yang kerja. Pemerintah bikin kebijakan yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan. Sekolah harus lebih peduli sama lingkungan sosial siswa mereka. Perusahaan bisa sponsorin kegiatan positif buat anak muda lewat dana CSR mereka. Kalau semua pihak kompak, tawuran bakal susah untuk berkembang. Jadi intinya, mulailah berpikir positif, lebih peduli sama lingkungan sekitar, dan jadilah bagian dari perubahan. Karena Indonesia emas itu cuma bisa dicapai kalau generasi mudanya sehat, produktif, dan damai. Dianggap biasa di Indonesia, tapi tidak biasa di negara tetangga lainnya. Seperti Malaysia, kemudian Singapura, nggak ada yang namanya ribut-ribut antar pelajar, kemudian antar geng, nggak ada. Lalu kenapa Indonesia selalu menjadi sorotan di media sosial di negara tetangga kita? Harusnya sebagai negara yang besar, kita harusnya memberikan contoh yang positif. Harapan saya untuk para generasi muda, jangan kalian mementingkan ego, merasa terpaling hebat, merasa terpaling kuat, jangan. Majunya sebuah bangsa dan negara kita itu kalau anak-anak mudanya itu berpikir bijak, berpikir positif. Bagaimana mau maju kalau sedikit-sedikit menonton konser, ujung-ujungnya rusuh. Kemudian kalau sudah rusuh, ujung-ujungnya saling ancam satu sama lain. Bagaimana negara kita mau maju kalau hal ini
tidak dihilangkan dari negara kita yang tercinta. Kejadian-kejadian rusuh ini bukan hanya di kota besar saja, tetapi di kampung juga sama. Ketika ada konser, ketika ada dangdut, sebenarnya apa sih yang dipertikaikan? Harusnya ketika kita melihat konser hiburan, kita itu merasa happy, enjoy, bukan sebaliknya. Dan kejadian segerombolan geng motor yang membuat rusuh di Indomaret itu kan juga berawal dari mereka selepas melakukan acara konser bersama ya, dan ujung-ujungnya sama, melakukan tindakan yang tidak patut dicontoh. Cukup sekian, mudah-mudahan dengan adanya video-video ini kita bisa jadikan pengajaran ya, dan mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi dan Indonesia menuju emas di tahun 2045. Amin. Supaya kita juga tidak tertinggal amat-amat dari negara tetangga kita. Begitu loh, sahabatku semua.